Selamat malam, perkenalkan nama saya Sakri Kondorura. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang limit dan fungsi. Pertama yaitu fungsi. 1. Notasi fungsi. Jika nilai persamaan aljabar tergantung pada nilai yang diberikan variabel bebas persamaan, maka persamaan dapat dikatakan fungsi variabel. Sebagai contoh, 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 9 adalah fungsi x yang dapat dinotasikan dengan f x. Misalnya fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 9. Jika x sama dengan 2, fungsi mempunyai nilai 12 tambah 10 kurang 9 yaitu 13. Kita dapat menulis dengan f2 sama dengan 13. Fungsi polinomial. Fungsi polinomial dalam X adalah persamaan mencakup pangkal X, biasanya disusun dengan angka semakin kecil atau seringkali semakin besar. Derajat polinomial ditentukan oleh pangkat tertinggi X yang ada pada persamaan tersebut. Contoh, 5x pangkat 4 tambah 7x pangkat 3 tambah 3x kurang 4 adalah polinomial derajat 4. Polinomial derajat rendah sering mempunyai nama alternatif. 2x kurang 3 adalah polinomial derajat 1 atau persamaan linear. Kita lanjut. Evaluasi polinomial. Jika fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 kurang 4x tambah 2, maka F3 akan termasuk nilai yang diperoleh sebelum akhirnya di total 5 nilai individu. Ini yang berarti pencatatan nilai parsial dengan risiko meliputi kesalahan dalam prosesnya. Ini dapat diabaikan dengan metode hasil terstruktur. Lanjutkan ke kotak berikut untuk melihat apa yang dijabarkan. A. Evaluasi polinomial secara terstruktur. Perhatikan polinomial fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 6. Untuk menulis dalam bentuk terstruktur, susun koefisiennya dan satu faktor x dari suku pertama dan tambahkan koefisien di suku selanjutnya. Contoh, 5x tambah 2 yang berada dalam kurung dikalikan x dan ditambahkan koefisien selanjutnya yaitu dalam kurung 5x tambah 2 x kurang 3. Ulangi proses ini, lampirkan semua dalam kurung ganda. Kalikan dengan x dan tambahkan koefisien selanjutnya yaitu dalam kurung 5x tambah 2x kurang 3 tutup kurung x tambah 6 sehingga fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 6 sama dengan buka kurung 5x tambah 2 x kurang 3 tutup kurung x tambah 6 dalam bentuk terstruktur. Mulai dengan kurung terdalam, kita sekarang dapat mensubstitusi nilai yang x yang diberikan dan membuat bentuk linearnya. Tidak ada catatan yang diperlukan. F4 sama dengan buka kurung 22 4 kurang 3 tutup kurung 4 tambah 6 sama dengan 85 kali 4 tambah 6 sama dengan 346. F4 sama dengan 346. Teorema sisa. Teorema sisa menyatakan bahwa jika polinomial fx dibagi dalam kurung x kurang a, hasil baginya adalah polinomial gx dengan derajat 1 pangkat yaitu di bawah fx dengan sisa r masih dapat dibagi dalam kurung x kurang a, yaitu fx per x kurang a sama dengan gx tambah r per x kurang a. Selanjutnya itu fx sama dengan dalam kurung x kurang a kali gx tambah r. Jika x sama dengan a kali f kali a sama dengan 0 kali g a tambah r, yaitu r sama dengan fa, yaitu jika fx dibagi x kurang a sisanya adalah fa. Jadi dalam kurung x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 13 x kurang 10 tutup kurung dibagi x kurang 3 akan memberikan sisa r sama dengan f3. Untuk fx
sama dengan X3 tambah 3X pangkat 2 kurang 13X kurang 10 sama dengan X tambah 3X kurang 13 X kurang 10. Selanjutnya itu F3 sama dengan 5. Kita dapat membandingkan dengan kondisi biasanya untuk pembagian panjang. Dalam kurung X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 kurang 13X kurang 10 tutup kurung bahagi 3X X kurang 3. X pangkat 2 tambah 6X tambah 5 dengan sisa 5. Kita masuk ke teorema faktor. Jika fx adalah polinomial dan substitusi x sama dengan a memberikan sisa 0 yaitu fa, maka x kurang a adalah faktor fx. Contoh, jika fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 14x tambah 12 sama dengan x tambah 2 dikalikan dengan x kurang 14 kali X tambah 12, dan kita mengganti X sama dengan 2F kali 2 sama dengan 0, sehingga pembagian Fx dengan X2 menghasilkan sisa 0 yaitu X kurang 2 adalah faktor X. Faktor sisa dapat ditentukan dengan pembagian panjang. Fx dengan X kurang 2. Fx sama dengan X kurang 2. Selanjutnya fx sama dengan x kurang 2 kali x pangkat 2 tambah 4x kurang 6. Faktor kuadratik yang dipunyai seringkali dapat difaktorkan lebih lanjut menjadi 2 faktor linear, sehingga kita dapat menerapkan uji B2 kurang 4AC yang telah kita gunakan sebelumnya. Pada kasus ini dalam kurung B pangkat 2 kurang 4AC sama dengan untuk B pangkat 2 kurang 4AC sama dengan 16 kurang 4 kali 1 kurang 6 sama dengan 16 tambah 24 sama dengan 40. Ini bukan kuadrat sempurna sehingga tidak ada faktor linear, sehingga kita tidak dapat memfaktorkan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu fx sama dengan x kurang 2 kali x kali x pangkat 2 tambah 4x kurang 6. Dan kita masuk ke faktorisasi polinomial kuartik. Metode yang sama dapat diterapkan untuk polinomial tingkat 4, menghasilkan bahwa faktor linear mempunyai minimal satu faktor linear. Contoh, faktorkan fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2 tambah x tambah 6. Bentuk jaringan fx sama dengan 2x kurang 1 kali x kurang 8. Anjay ya. Bentuk jaringan fx sama dengan dalam kurung 2x kurang 1 tutup kurung x kurang 8 dikalikan dengan x tambah 1 x tambah 6. F1 sama dengan 0. X kurang 1 adalah faktor. Selanjutnya itu fx sama dengan 2x pangkat 4 x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2 tambah x tambah 6 sama dengan x kurang 1 dikalikan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 7x kurang 6 sama dengan x kurang 1 dikali gx. Sekarang kita dapat memproses untuk memfaktorkan gx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Gx sama dengan dalam kurung 2x tambah 1 kali x kurang 7 kali x kurang 6. G1 sama dengan minus 10. X kurang 1 bukan faktor. G minus 1 sama dengan 0. X tambah 1 adalah faktor gx. Pembagian panjang gx adalah x tambah 1 kali 2x pangkat 2 kurang x kurang 6. Fx sama dengan x kurang 1 kali x tambah 1 kali 2x 2 kurang x kurang 6. Mendalami kuadrat 2x
pangkat 2 kurang X kurang 6. B2, B pangkat 2 kurang 4AC sama dengan 1 tambah 48 sama dengan 49 sama dengan 72 mempunyai faktor. Kenyataannya 2X pangkat 2 kurang X kurang 6 sama dengan 2X tambah 3 kali X kali X kurang 2. Akhirnya kemudian Fx sama dengan X kurang 1 kali X tambah 1 kali X kurang 2 kali 2X tambah 3. Kita masuk ke materi limit. Pertama itu, limit adalah nilai pendekatan suatu fungsi ketika input atau variabel X mendekati suatu nilai tertentu. Contoh, limit X mendekati 3 dalam kurung 2X tambah 1 sama dengan 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Akhirnya saat X makin mendekati 3, nilai Fx sama dengan 2X tambah 1 mendekati 7. Limit dari kiri dan dari kanan. Limit dari kiri, limit X mendekati A, Fx. Limit dari kanan, limit X mendekati A, Fx. Jika keduanya sama, maka limit di titik tersebut ada limit X mendekati A, Fx sama dengan L. L sama dengan limit X mendekati A, Fx sama dengan limit X mendekati A tambah Fx sama dengan L. Contoh soal, jika Fx sama dengan 2X tambah 1, X. Contoh soal jika Fx sama dengan 2X tambah 1, X lebih kecil dari 1, X pangkat 2, X sama dengan 1, tentukan limit Fx X mendekati 1. Jawab dari kiri. Limit X mendekati 1 min Fx sama dengan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Dari kanan, limit X mendekati 1 plus Fx tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Karena tidak sama, maka limit tidak ada di X sama dengan 1. Sifat-sifat limit. Jika limit F X sama dengan A dan limit Gx sama dengan B, maka limit F tambah G sama dengan A tambah B. Limit F kali G sama dengan A kali B. Limit F per G sama dengan A per B jika B tidak sama dengan 0. Contoh soal, limit dalam kurung X pangkat 2 tambah 3X kurang 4. Jawaban langsung substitusi sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 kurang 4 sama dengan 4 tambah 6 kurang 4 sama dengan 6. Limit aljabar. Kadang substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0, maka perlu manipulasi aljabar. Contoh soal, limit X hampir sama dengan 2 mendekati 2, X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2. Jawaban, faktorisasi pembilang sama dengan dalam kurung X kurang 2 kali X tambah 2 per X kurang 2 sama dengan X mendekati. Jawaban faktorisasi pembilang sama dengan X kurang 2 kali X tambah 2 per X kurang 2 mendekati X tambah 2 sama dengan 4. Limit trigonometri. Limit penting. Limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Mendekati limit X mendekati 0, 1 kurang cos X per X sama dengan 0. Contoh soal, limit X mendekati 0, sin 3X per X. Jawaban, ubah bentuk. Limit X mendekati 0,
3 kali sin 3x per 3x sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Limit tak hingga dan fungsi tak hingga. Limit x sama dengan mendekati tak hingga 1 per x sama dengan 0. Limit x mendekati tak hingga x pangkat 2 sama dengan tak hingga. Contoh soal, limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 2 tambah 5 per x pangkat 2 kurang 3. Jawabannya ambil pangkat tertinggi. Limit x mendekati tak hingga 2 tambah 5 per x pangkat 2 per 1 kurang 3 per x pangkat 2 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Dan terakhir yaitu bentuk tak tentu. Jenis dari bentuk tentu yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga. Kedua yaitu 0 tak hingga kurang tak hingga, 1 pangkat tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0. Contoh soal, limit x mendekati 0, akar x tambah 1 kurang 1 per x. Jawaban perkalian sekawan. Akar x tambah 1 per akar x tambah 1 sama dengan x per x akar x tambah 1 sama dengan 1 per akar x 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Sekian dari materi fungsi dan limit.